Saya pastikan menyala dulu semuanya. Nah, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang kali ini, di hari ini kita akan melaksanakan proses in-house training mengenai salah satu program dari Kemdikbud, yaitu program Sekolah Penggerak. Nah, adapun kegiatan hari ini tujuannya adalah peserta in-house training diharapkan mampu menyusun bahan ajar dengan konsep profil pelajar Pancasila. Adapun untuk outputnya, peserta pelatihan dapat menyusun bahan ajar yang menerapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan filosofi profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, itulah rangkaian acara yang akan kita diskusikan kali ini. Tapi sebelumnya, mari kita buka acara ini dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun kita akan beralih ke penyusunan acaranya. Yang pertama, kita sudah melaksanakan pembukaan. Yang kedua, kita langsung ke sambutan, tapi sambutan ini kita free memory saja. Kemudian ada pemaparan materi mengenai profil pelajar Pancasila yang akan dibawakan oleh Ibu Iha. Kemudian pemaparan cara membuat bahan ajar oleh modul ajar oleh Ibu Eli. Kemudian ada diskusi dalam cara pembuatan modul ajar yang akan dipandu oleh Ibu Dila Anggreni, dan ada pemaparan hasil diskusi yang akan dipandu oleh saya dan Irisada, dan terakhir adalah penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara kegiatan ini dengan sambutan yang akan dilaksanakan secara free memory. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. Oke, sudah selesai untuk pesambutannya. Sekarang kita langsung ke pemaparan materi yang pertama mengenai profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Ibu Iha Afiatus Solihah. Kepadanya waktu dapat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Dadan atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pelatihan, saya di sini sebagai fasilitator yang dipercaya, yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mewakili komite pembelajaran guru kelas 4 ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada semua peserta, apa sih udah pernah dengar belum tentang profil pelajar Pancasila? Mungkin di sini peserta ada yang tahu apa itu profil pelajar Pancasila, seperti apa? Sepertinya belum. Saya baru sekarang, Bu. Belum. Oh iya, belum. Udah. Belum ya, Bu ya? Baru mendengar, Bu. Saya juga pertama kali belum mendengar. Nah, insya Allah nanti setelah pelatihan ini Ibu akan tahu bagaimana itu, apa sih profil pelajar Pancasila itu. Nah, di sini saya coba akan share screen ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum? Ya, masih, Bu. Masih loading sepertinya, Bu. Oh iya. Loading. Udah ada? Sudah tampil, Bu, di saya. Sudah tampil. Nah, di sini apa sih itu profil pelajar Pancasila? Di sini kita akan mengetahui bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Apa aja sih profil pelajar Pancasila itu? Nah, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya menaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan
ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Yang keduanya, dimensi profil pelajar Pancasila itu adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Nah, jadi diharapkan nanti pelajar Indonesia itu memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Ya, nah di sini untuk mencapai keberkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Profil yang ketiga itu mandiri. Nah, di sini diharapkan pelajar Indonesia itu memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Jadi untuk itu, pelajar Indonesia itu perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Dan yang keempat, bergotong royong. Ini udah nggak aneh ya. Bergotong royong itu pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama. Ini mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan dengan sesama. Yang kelima, yaitu bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Nah, nanti untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikannya, pemikiran dan proses berpikirnya. Yang terakhir, profil pelajar Pancasila itu kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam sebuah gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi masalah. Nah, mungkin di sini ada yang mau bertanya. Di sini saya stop sharing dulu ya. Iya, saya. Mungkin ada yang bertanya? Ya. Ya, ada, Neng. Bu. Saya mau bertanya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ayo. Apa? Ya. 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 Saya tadi mendengarkan bahwa di sini ada 6 komponen profil Pancasila itu ya. Iya, nah, betul. Nanti akan berkaitan dengan semua mata pelajaran tentunya yang akan diselenggarakan, yang kita akan berikan kepada peserta didik itu dalam membuat pelajaran. Nah, iya. Pertanyaannya, apakah ke-6 komponen profil Pancasila itu harus diterapkan pada Maaf Bu, suaranya Bu. Kali seperti jaringannya rusak nih. Ikut ambat ya. Gimana Bu?
Gimana Bu Eli? Saya Bu Maksud mau pertanyaannya? bertanya Bu, Ya, ya, boleh? ya, Ibu bilang apa? Iya boleh, silahkan. Bu. Ya, seperti tadi mungkin pertanyaannya hampir sama dengan yang Ibu Eli sampaikan. Saya di sini mau bertanya tentang komponen profil Pancasila. Tadi Ibu sebutkan ada 6 komponen. Nah, apakah Iya. ke-6 komponen itu nanti harus diterapkan dalam semua pelajaran atau kita bisa memilih hanya berapa komponen dari profil Pancasila itu? Ya, baik. Itu, Bu, Terima kasih, Bu Dila. pertanyaannya. Jadi, ke-6 komponen itu tidak harus ada pada semua. Maksudnya gini, kalau misalkan Bu Dila ngambil materinya matematika, nah profil Pancasila yang cocok dengan capaian pembelajarannya itu apa? Tidak harus semua, bisa 3, bisa 4, tidak harus semua ada. Tapi kalau ada semua itu lebih baik, seperti itu. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu Dila. Silakan untuk pemaparan materi yang lain. Oke, nampaknya untuk pemaparan profil pelajar Pancasila sudah selesai ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih atas waktunya. Kita karena berhubung waktu, kita akan lanjut ke pemaparan yang berikutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Eli tentang bagaimana cara menyusun modul ajar. Kepadanya kami persilahkan. Maaf Pak, sepertinya Bu Eli ini jaringannya ya kurang. Oh iya, betul ya. Kita akan tunggu sebentar, mudah-mudahan Bu Eli masuk. Oke, kemungkinan ada teknis ya. Bagaimana kalau kita langsung saja untuk dipandu dengan Bu Dila, karena Bu Dila ini akan langsung memaparkan cara ya, berarti akan dihandle langsung saja oleh Bu Dila dari mulai cara bagaimana cara membuat dan langsung memimpin diskusi cara membuatnya. Seperti itu Bu Dila ya, bisa kita laksanakan. Oke Pak, siap. Ya. Iya. Kepada Ibu Oke. Dila Anggreni, saya berikan waktu Ya, dan terima kasih kepada Pak Dadan yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Oke, Bapak dan Ibu, saya akan melanjutkan dengan materi sekarang itu adalah bagaimana cara membuat bahan ajar. Nah, mungkin di antara Bapak dan Ibu sudah terbiasa membuat bahan ajar atau mungkin baru sekarang ya mendengar bahan ajar? modul ajar atau Oke. bahan ajar? Modul Oh iya, maaf, kayak modul RPP ajar. bukan, Bu? Ya. Sama nggak Kayak sih itu RPP bukan ya? RPP? Kalau dulu sih seringnya bikin RPP. Iya, mungkin mirip-mirip ya seperti RPP ya, tapi mungkin di sini modul ajar ini sepertinya lebih lengkap dibandingkan dengan RPP. Oke, mungkin saya akan memberikan gambaran sedikit tentang apa itu modul ajar. Jadi, modul ajar itu seperti ya RPP, rencana pembelajaran, tapi mungkin ya kalau biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak sebelumnya telah terbiasa untuk membuat modul ajar. Oke, modul ajar itu sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Nah, jadi di modul ajar ini ada beberapa komponen ya, Ibu dan Bapak. Komponennya itu ada komponen utama. Komponen utama itu bisa nanti Ibu dan Bapak isi dengan identitas seperti identitas sekolah atau nama, dan mungkin nanti bisa dilengkapi juga dengan ya identitas nama, penyusun, dan juga jenjang sekolahnya. Jadi itu untuk kompetensi untuk yang informasi umumnya. Nah, yang kedua ini ada kompetensi inti, di mana kompetensi ini nanti Ibu dan Bapak bisa isi dengan tujuan pembelajaran, lalu dengan kegiatan pembelajaran, bisa dituliskan di situ. Nah, untuk yang terakhir itu ada lampiran. Nah, di lampiran ini nanti Ibu dan Bapak bisa menuliskan atau bisa melampirkan lembar kerja peserta didiknya atau bahan bacaan guru dan bahan ajar lainnya. Nah, di
saya akan membimbing Bapak dan Ibu nanti bagaimana cara membuat bahan ajar yang baik ya. Oke, sebelumnya nih ada pertanyaan sebelum nanti Bapak dan Ibu mungkin langsung mempraktekannya. Saya, Bu. Ya. Itu kan pembuatan modul ajar itu kan ada, jadi gini, kita kan satu kelas itu ada beberapa fase, ya. Nah, apakah di dalam satu modul ajar itu hanya untuk satu fase, atau satu fase itu satu modul? Gimana tuh, Bu? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi satu modul itu apakah boleh untuk beberapa fase? Oke, untuk modul ajar ini Ibu dan Bapak boleh. Jadi satu modul ini dibuat beberapa fase. Tapi nanti tinggal dikasih tanda mungkin di situ ya untuk sebenarnya mungkin idealnya modul ajar ini untuk fase B atau untuk tingkat kelas 3 dan 4. Tapi ternyata mungkin di fase B itu ada sebagian beberapa orang anak yang mungkin masih fase A. Jadi Ibu dan Bapak boleh nanti di modul ajar itu dua sekaligus fase A dan fase B dituliskan di situ. Tapi mungkin nanti dikasih tanda ya fase A, fase B gitu. Jadi biar nanti juga tidak salah atau tidak pusing dalam mempraktekannya dalam proses mengajar nanti di kelas. Oke, ada lagi pertanyaannya, Bu? Bu, seperti itu ya. Terima kasih, Bu. Oke, untuk selanjutnya nanti saya akan membagi beberapa kelompok. Satu kelompok nanti akan terdiri dari 3 atau 4 orang ya dalam menyusun bahan ajar ini, modul ajar. Jadi nanti Ibu dan Bapak boleh mungkin berdiskusi dengan teman sekelompoknya tentang membuat modul ajar. Nanti jangan lupa fasenya dulu ya. Tentukan dulu fase mungkin ya, fase yang akan dibuat itu fase B, C, atau A. Jadi nanti boleh diskusikan dengan temannya kira-kira mau fase apa atau mau langsung tadi seperti tadi pertanyaan tadi boleh satu modul itu bisa untuk fase A atau fase B. Ya. Oke, dipersilakan mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi ke saya. Ya, baik Bu. Kita akan coba berdiskusi dengan rekan yang lain. Iya. Oke, untuk proses diskusi ini kita cukup free memory dan kita langsung ke lanjutannya Bu ya. Silakan Bu Dila, apabila ada mungkin ada pertanyaan ke Bu Dila untuk proses pembuatan modul ajar ini. Itu jadi, Mbak. Iya, Ibu dan Bapak bagaimana? Ada kesulitan dalam membuat bahan modul ajarnya? Tidak ada ya? Lancar? Tidak ada. Lancar, Bu, lancar. Lancar, alhamdulillah. Bagaimana? Lancar ya? Iya. Jangan lupa nanti sudah paham ya Bu Eli, alhamdulillah. Oke, berarti kalau sudah bisa nanti tinggal Ibu dan Bapak mempresentasikannya ya. Setelah selesai nanti Ibu dan Bapak presentasikan modul ajarnya, silakan nanti diwakili oleh satu orang perwakilan dari tiap kelompoknya. Nanti kelompok lain boleh menyanggah atau memberikan pendapatnya tentang modul ajar yang dibuat oleh kelompok lain. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dila atas pemaparan materi tentang bagaimana cara membuat modul ajar dan kita sudah dibimbing oleh beliau tentang tahapan-tahapannya. Oke, tiba waktunya untuk saya sendiri sebagai moderator untuk memandu salah satu perwakilan dari kelompok yang akan mempresentasikan hasil dari pembuatan modul ajarnya. Silakan kelompok siapa yang mau? Bu, dari kelompok siapa nih? Kelompok saya, Pak. Oke, ini Bu Iha ya, silakan. Bu Iha, kelompok Bu Iha, silakan untuk memaparkannya. Sedikit aja, Pak ya. Ya, siap. Nanti yang lain bisa menanggapi ya.
Silakan Bu. Ini modul ajar yang saya buat bersama kelompok tadi. Materinya sudah ada belum Pak di situ Pak? Belum muncul. Nah, sudah. Udah. Nah, di sini saya mengambil fase C, yaitu mata pelajarannya matematika, domainnya pengukuran. Di sini ada kompetensi awal, mengenal serta memberikan contoh bangun ruang dalam bentuk visual atau benda sekitar. Profil pelajar Pancasila yang saya tekankan di sini itu yang pertama beriman, kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, dan yang keempat kreatif dan berkebinekaan global. Kebetulan semua sarana dan prasarana, laptop dan jaringan internet, benda-benda di lingkungan sekitar. Target peserta didik reguler. Untuk model pembelajarannya PJJ daring. Kompetensi intinya, tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menghitung volume benda yang berbentuk balok melalui kegiatan pengukuran. Pemahaman bermaknanya, mengukur dan menghitung volume bangun ruang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di sini pertanyaan pemantiknya ada dan pembelajaran. Seperti itu Pak, menurut kelompok kami Pak. Kegiatan intinya mungkin kalau kita lihat sekilas dari apa yang sudah dibuat, nampaknya sudah cukup paham juga ya dari kelompok Bu Iha ini. Terima kasih Bu Iha atas kerja cerdas dan kerja cerdas akhirnya dapat membuat modul ajar ini. Apabila ada pertanyaan silakan dari kelompok lain atau ada yang berbeda silakan. Atau ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya Pak, tadi mungkin dalam menentukan kompetensi awal ya Pak ya. Betul. Bagaimana cara menentukan kompetensi awal yang baik mungkin dalam pembuatan dalam pembuatan modul ajar ini? Oke. Tadi Bu Iha, kelompok boleh jawab dulu ya, coba. Bu Iha, bagaimana apa bisa sharing mungkin? Soalnya tadi kelompok kami agak kebingungan juga untuk menentukan kompetensi awalnya. Ya baik, kalau menurut pemahaman saya sama kelompok tadi itu sama narasumber juga yang tadi, kalau kompetensi awal itu didapat dari fase sebelumnya, bisa diambil dari situ. Mungkin seperti itu Bu. Ya betul. Ya jawabannya sudah relevan ya karena memang dalam komponen model ajar kan ada informasi umum yang lainnya, terutama kan di bagian informasi umum ya kompetensi awal itu. Dan memang sebetulnya mungkin kalaupun kompetensi awal ini pada akhirnya nanti yang lebih terdekat materi yang kemarin yang sudah dipelajari pada topik tertentu itu apa, sehingga nanti akan menjadi ukuran juga bagaimana kita membuat modul ajar yang akan dirancang. Oke, terima kasih atas diskusinya kelompok Bu Iha, Ibu Dila atas pertanyaan dan Bu Eli atas partisipasinya. Akhirnya kita berada pada penghujung acara. Kita akan menutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah. Sekali lagi terima kasih atas waktu, kesempatan dan apapun yang telah Ibu Bapak kegiatan in-house training kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama dalam proses keberlangsungan dan mensukseskan program sekolah penggerak yang digagas oleh Mas Menteri dari Kemdikbud dan Kemenristek. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat dan bisa menjalankan yang sebaik-baiknya. Akhir kalam, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh foto bersama Bu untuk dokumentasi. Saya ambil dulu. Siap. Senyum semuanya. Ibu Dila mana? 1, 2. Saya Pak. Siap, lagi. Welly senyum, 1, 2, 3. Oke, kita tutup ya. Terima kasih. Ayo.